Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di JavaScript course dari Nusantara Academy. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat komen, variabel, dan juga peraturan-peraturan dalam penamaan variabel di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam tipe data yang ada di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Tipe data dalam JavaScript biasanya dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, primitive data types dan reference data types. Primitive data types adalah tipe data yang bersifat immutable atau tidak bisa berubah karena tipe data ini hanya bisa memiliki satu value dalam satu waktu. Hal ini disebabkan karena value dari tipe data ini diakses langsung kepada value yang sesungguhnya. Sedangkan reference data types adalah tipe data yang bersifat mutable atau bisa berubah, karena tipe data ini bisa memiliki banyak value dengan entitas yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan karena value dari tipe data ini diakses dari memori sebagai referensi. Di dalam bahasa pemrograman JavaScript, ada 6 macam tipe data yang tergolong di dalam primitive data types, yaitu yang pertama adalah string, yang kedua adalah tipe data number, yang ketiga adalah tipe data boolean, yang keempat adalah null, yang kelima adalah undefined, dan yang terakhir tipe data simbol. Tipe data yang pertama, yaitu tipe data string, adalah tipe data yang terdiri dari satu atau banyak karakter. Karakter tersebut bisa berupa huruf, angka, atau simbol. Tipe data string dibuat menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda di sekitar satu atau lebih karakter tersebut. Untuk mengecek tipe data dari variabel nama kota ini, kita bisa menggunakan operator typeof, lalu diikuti dengan nama variabel nama kota, dan kita coba ambilkan tipe datanya di dalam konsol web browser kita ya teman-teman. Jadi dengan console.log tipe data. Lalu mungkin kita coba menampilkan value-nya ya dari nama kota. Kita pencet save, lalu kita jalankan dengan menggunakan live server, open with live server. Sudah buka, kita pencet F12 untuk menuju ke konsol. Ya, kita cek. Ya, di situ ada muncul value dari nama kota tadi adalah Jakarta dan tipenya adalah string. Begitu teman-teman. Kita lanjutkan ke tipe data yang selanjutnya ya teman-teman. Tipe data yang kedua, yaitu tipe data number, adalah tipe data bilangan yang bisa dalam bentuk bilangan bulat atau bilangan desimal. Dalam bahasa pemrograman lain seperti Java atau Python, tipe data untuk bilangan bulat biasanya dalam bentuk tipe data integer, dan untuk bilangan desimal biasanya dalam bentuk tipe data float. Sedangkan dalam JavaScript ini, bilangan bulat dan bilangan desimal itu udah masuk ke dalam tipe data number. Jadi tidak terpisah antara tipe data integer dan tipe data float. Kita coba membuat dua variabel dengan tipe data number dalam bentuk bilangan bulat dan tipe data number dalam bentuk bilangan desimal. Bilangan bulat dengan 10 misalnya, dan untuk bilangan desimal kita tuliskan angka desimal. Nah, kita coba cek tipe data untuk masing-masing variabel ya teman-teman. Lalu kita tampilkan untuk bilangan desimal. Lalu kita cek type-nya.
kita save, lalu kita cek di web browser kita. Ya, sudah muncul di web browser kita. 10 itu termasuk kepada tipe data number, dan 11,1 juga masuk ke dalam tipe data number. Tipe data yang ketiga adalah tipe data boolean, yang biasanya dia itu cuma terdiri atas dua value, yaitu true dan false. Kita akan coba membuat variabel dengan tipe data boolean ya teman-teman. Variabel yang pertama saya sudah makan, itu bernilai true. Lalu sebuah variabel lainnya sudah minum dengan value false. Tapi kita cek untuk masing-masing tipe value-nya. Console.log sudah makan, lalu type of sudah makan, lalu kita cek untuk sudah minum, variabel sudah minum, lalu kita cek type dari variabel sudah minum. Kita mencet save, lalu kita coba buka di web browser kita. Nah, sudah muncul hasilnya. Jadi untuk true dan false itu adalah tipe data boolean, gitu teman-teman. Tipe data yang keempat, yaitu tipe data null, adalah tipe data yang bisa kita gunakan untuk menandakan bahwa variabel tersebut memiliki value kosong. Untuk contohnya kita coba membuat variabel dengan tipe data null ya teman-teman. Contohnya stok obat ini adalah null. Lalu kita cek stok obat dan juga tipenya. Mencet save, lalu kita cek di web browser kita ya teman-teman. Sudah muncul ya teman-teman, value dari stok obat tadi adalah 0, tapi anehnya tipe datanya dianggap sebagai objek gitu. Nah, ini adalah sebuah bug sebenarnya teman-teman. Kita coba cari alasannya ya. Why null is object in JavaScript. Kita cari alasannya. Nah, ini null diindikasi sebagai objek, tapi itu tidak benar. Faktanya, null adalah salah satu dari primitive values di dalam JavaScript. Nah, ini adalah bug di dalam bahasa pemrograman JavaScript, dan sayang sekali tidak bisa diperbaiki secara mudah, karena itu bisa merusak dari kode base bahasa pemrograman JavaScript itu sendiri. Jadi kenapa dia dianggap objek itu adalah merupakan sebuah bug yang ada di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Kita lanjutkan ke tipe data selanjutnya ya teman-teman. Tipe data yang kelima adalah tipe data undefined, yaitu tipe data yang memiliki satu value khusus yaitu undefined. Yang dimana arti undefined adalah belum didefinisikan. Kita akan mencoba membuat variabel dengan tipe data undefined, atau nanti kita juga coba membuat sebuah variabel tanpa mendeklarasikan value dari variabel tersebut. Kita coba const undefined, kita kasih dia value undefined. Lalu untuk variabel selanjutnya let belum ada value, lalu kita cek .log terus undefined dan tipe datanya. Lalu untuk variabel yang kedua kita cek juga dan tipe datanya juga. Kita mencet save, lalu kita kembali ke web browser kita.
Nah, sudah muncul ya kedua variabel tersebut, meskipun yang satu dideklarasikan dan yang satu tidak dideklarasikan value-nya, tetap aja secara otomatis dia akan memiliki value undefined dan tipe datanya sama, yaitu undefined. Oke, kita lanjut ke tipe data yang terakhir, yaitu tipe data simbol. Tipe data simbol ini adalah tipe data baru yang merupakan salah satu fitur dari update ECMAScript 2015 atau ES6. Nah, untuk mendeklarasikan variabel ya, dengan tipe data simbol ini digunakan function yang namanya simbol buka kurung tutup kurung. Nah, begitu. Kita akan coba dengan sebuah variabel, misalnya const sim sembarangan simbol. Oke, begitu. Lalu kita cek di dalam konsol sim, lalu kita cek tipe datanya, kita save, lalu kita coba buka di web browser kita. Nah, ini value-nya simbol dan tipe datanya adalah simbol. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang reference data type. Jadi tipe data yang tergolong dalam reference data type itu ada array, object literal, dan date ya, atau tanggal. Nah, ketiganya ini termasuk dalam tipe data object gitu. Kita akan coba buktikan satu persatu. Mulai dari yang pertama, dari array. Array adalah jenis tipe data objek yang bisa digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel, dan untuk masing-masing nilai memiliki posisi numerik dalam sebuah array ini yang disebut sebagai indeks. Nah, di dalam sebuah array itu memungkinkan kita menyimpan data dengan tipe yang berbeda-beda. Mungkin ada yang tipe string, ada yang tipe number, ada yang bertipe boolean atau lain sebagainya, dan bahkan kita bisa juga menyimpan array di dalam sebuah array gitu loh, atau objek di dalam sebuah array. Kita akan coba membuat sebuah variabel dengan tipe data yang bervariasi ya teman-teman. Const, kita namakan sebagai variabelnya ragam data. Lalu untuk membuat sebuah array kita gunakan kurung siku. Lalu di dalam kurung siku ini kita tuliskan nilai-nilai yang kita inginkan. Mungkin yang pertama itu ada value dengan tipe data string, mungkin. Lalu data yang kedua itu memiliki tipe data number, misalnya 5. Lalu selanjutnya boolean, mungkin true. Selanjutnya mungkin 0. Lalu mungkin kita bisa menyimpan array di dalam array. Ini sederhana aja. 3. Oke, kita save. Lalu kita coba cek di konsol ragam data dan tipenya. Kita save, lalu kita cek dalam web browser kita. Ya, ini muncul array-nya. Jika kita pencet ini, maka akan muncul semua nilainya. Nah, di indeks. Nah, ini namanya indeks ya teman-teman. Jadi data yang pertama itu indeksnya dimulai dari 0, dan data yang kedua itu indeksnya 1, dan begitu seterusnya. Nah, di indeks yang keempat ini kita membuat sebuah value yang dalam bentuk array teman-teman. Jadi ini kita bisa buka lagi. Nah, di dalam array ini ada nilai 1, 2, 3 gitu. Nah, untuk tipe data dari array ini adalah objek gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengecek objek literal itu tipe datanya sama nggak objek seperti di dalam array ini. Nah,
Tipe data objek literal ini adalah tipe data yang memungkinkan kita menyimpan koleksi data di dalam sebuah variabel. Nah, didefinisikan dengan menggunakan pasangan key dan value, atau sebutannya adalah key and value pairs. Nah, key di dalam objek itu biasanya berupa string dan value-nya itu bisa berupa tipe data yang berbeda-beda, tak terkecuali array dan objek itu sendiri. Jadinya kita bisa membuat array di dalam objek atau objek di dalam objek. Nah, untuk lebih jelasnya kita contohkan ya teman-teman. Kita coba membuat sebuah variabel dengan nama data diri. Lalu untuk membuat sebuah objek literal kita menggunakan kurung kurawal. Nah, di dalam sini kita menggunakan key and value pairs ya teman-teman. Jadi yang pertama misalnya key-nya adalah nama, lalu untuk mendeklarasikan value-nya kita menggunakan titik 2. Nah, namanya ini string ya, string Amar Budi Harto. Lalu misalnya yang key pairs yang kedua adalah umurnya misalnya 30 tahun. Lalu yang ketiga misalnya data yang lebih kompleks, alamat misalnya. Nah, ini bisa dalam bentuk objek lagi. Nah, di dalamnya bisa kita tuliskan kota. Nah, di kota mana misalnya Jakarta, terus nomor rumah kita tuliskan 3 aja sebagai contoh. Lalu kita coba cek ya tipe datanya benar objek apa tidak. Console.log data diri dan tipe data diri. Oke, kita pencet save, lalu kita cek di web browser kita. Nah, sudah muncul ya objek yang kita buat. Kita coba pencet ini untuk melihat keterangannya. Nah, di sini ada nama, terus Amar Budi Harto, terus umur 30 tahun dan alamat. Nah, alamat ini bisa kita lihat detailnya lagi. Nah, tadi udah kita buat kotanya Jakarta, terus nomor rumahnya 63. Nah, tipe data ini adalah objek, sama dengan tipe data dari array yang kita buat sebelumnya. Nah, kita coba lagi ke tipe data tanggal ya, atau date di dalam JavaScript, apakah dia itu berbentuk tipe data objek. Kita coba balik lagi. Nah, kita coba. Lalu untuk tipe data date atau tanggal di dalam JavaScript, kita bisa membuatnya dengan menggunakan konstruktor date. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung coba membuat sebuah variabel. Today kita akan membuat variabel yang berisikan data tanggal hari ini dengan cara ketikkan new, terus date, konstruktor date, buka kurung, tutup kurung. Lalu kita cek hasilnya dengan console.log today. Lalu kita cek tipe datanya juga today. Save, lalu cek di web browser. Nah, sudah muncul ya teman-teman tanggal dari hari ini, yaitu Kamis 23 April 2020, dan tipe datanya adalah objek, dan sama dengan tipe data array dan objek literal. Jadi ketiga ini termasuk dalam tipe data objek di dalam JavaScript. Baik teman-teman, itu adalah macam-macam tipe data yang ada di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Tadi kita sudah membahas tentang primitive data types dan reference data types yang ada di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Ini dulu untuk video kali ini. Tetap semangat mengikuti course JavaScript dari Nusantek. Thank you for watching and see you next time.